Assalamualaikum, selamat pagi sahabat PPG. Perkenalkan nama saya Fauzia Afrianur dengan NIM 221135259. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan peserta didik khususnya di kelas 4 sekolah dasar. Simak terus ya. Pada kali ini kita akan membahas perkembangan peserta didik menurut 3 teori. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget, kemudian yang kedua adalah teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner, dan yang ketiga adalah teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor, kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional, kemudian tahap yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Bagi siswa kelas 4 sekolah dasar, mereka memasuki antara usia 7-11 tahun. Oleh karena itu, mereka masuk ke dalam usia operasional konkret. Kemudian, bagaimana ciri-ciri operasional konkret? Yang pertama adalah ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Kemudian pada tahap ini terjadi perubahan pola pikir kognitif siswa. Jika pada masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar, sekarang sudah menjadi konkret dan lebih logis seperti itu. Kemudian pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran yang logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik berupa benda-benda nyata. Kemudian berdasarkan teori dari Piaget ini ditemukan hasil observasi di kelas 4, yaitu yang pertama, peserta didik aktif di dalam maupun di luar pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik senang melakukan diskusi bersama teman, baik di dalam pelajaran maupun di luar pembelajaran seperti itu. Kemudian guru juga memfasilitasi hal tersebut. Guru sering melakukan diskusi di setiap mata pelajaran. Kemudian temuan selanjutnya adalah peserta didik ini lebih mudah memahami materi karena mereka sudah bisa berpikir secara logis seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, peserta didik ini sudah mulai lancar berkomunikasi dengan teman-teman sebaya mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka sudah bisa menyelesaikan soal-soal cerita matematika yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari karena mereka sudah bisa menalar sesuai dengan kehidupan nyata mereka seperti itu. Yang kedua adalah teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Teori ini berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu dan juga tentu saja akan memengaruhi perkembangan individu tersebut. Pada teori Bronfenbrenner ini terdapat 5 sistem lingkungan. Yang pertama adalah mikrosistem, yang kedua adalah mesosistem, yang ketiga adalah ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Mari kita bahas kelima sistem ini satu persatu. Yang pertama adalah mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Mikrosistem ini adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung berhubungan dengan anak, yaitu lingkungan di mana dia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung, misalnya dalam lingkungan keluarga, dalam sekolah, dan dalam lingkungan teman sebaya anak tersebut. Dalam hasil observasi di kelas 4, saya menemukan bahwa seluruh siswa di kelas 4 ini memiliki hubungan yang baik. Tidak ada yang saling membenci atau tidak ada siswa yang dikucilkan oleh teman yang lain. Kemudian ada permasalahan, yaitu 1 dari 22 siswa di kelas tersebut memiliki kontrol emosi yang kurang baik. Hal itu disebabkan karena pengaruh dari tingkah laku orang tuanya di rumah seperti itu. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem ini meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda di mana anak tersebut berada, misalnya antara lingkungan rumah dan lingkungan sekolahnya, seperti itu. Kemudian yang ditemukan dari hasil observasi di kelas 4 adalah hubungan antar sekolah dan orang tua ini terjalin dengan baik. Mereka aktif dalam memantau anak mereka, perkembangan peserta didik. Kemudian ditemukan satu permasalahan, yaitu ada satu anak
satu peserta didik yang kurang mendapat perhatian orang tuanya karena orang tuanya ini sibuk bekerja, ayah dan ibunya sama-sama sibuk bekerja, seperti itu. Kemudian anak ini kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau bisa dibilang kurang dalam memahami materi-materi. Namun, orang tua juga sudah memberikan solusi, yaitu dengan memberikan pendampingan guru les kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih setting lingkungan. Salah satunya kemungkinan bukan dari lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap mempengaruhinya walau bagaimanapun juga. Kemudian hasil temuan dari observasi di kelas 4 adalah bahwa terdapat satu peserta didik yang kurang bisa mengontrol emosinya ketika ia berada di sekolah. Ia mudah tersulut emosi. Nah, setelah guru ini mencoba mencari tahu apa penyebabnya dan menghubungi orang tua anak tersebut, ternyata penyebabnya adalah orang tua yang juga sering bersikap kasar kepada anak tersebut. Orang tua sering bersikap kasar karena orang tua anak tersebut kadang merasa lelah ketika pulang bekerja, kemudian melampiaskan emosinya kepada anaknya. Yang keempat adalah makrosistem. Lingkungan ini tersusun akan pola budaya dan nilai-nilai sang anak yang lebih luas. Hasil dari observasi di kelas 4 adalah budaya dan nilai-nilai baik akan mempengaruhi kepribadian peserta didik. Salah satu contoh baiknya adalah bahwa di kelas tersebut terdapat 4 hingga 5 anak yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Salah satu penyebab hal baik tersebut adalah bahwa di kelas tersebut dibiasakan untuk membentuk grup-grup diskusi atau membentuk diskusi atau belajar secara berkelompok. Nah, di setiap kelompok tersebut akan dibentuk siapa ketua atau pemimpin dari kelompok tersebut, sehingga siswa akan belajar untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik, seperti itu. Selain itu juga akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang baik. Sistem yang terakhir dari teori Bronfenbrenner adalah kronosistem. Kronosistem ini mencakup kondisi sosiohistoris dari perkembangan para siswa. Contohnya itu misalnya ketika zaman orang tua kita dulu dan zaman kita sudah berbeda, misalnya dari perkembangan teknologi dan lain-lain. Nah, hasil temuan observasi di kelas 4 adalah peserta didik di kelas 4 ini sudah mampu menggunakan peralatan elektronik yang berbasis teknologi seperti menggunakan smartphone atau laptop untuk belajar. Kemudian mereka juga sudah terbiasa dan beraktivitas dengan menggunakan teknologi, misalnya ketika guru menggunakan teknologi menggunakan laptop dan LCD di kelas, siswa juga sudah bisa mengoperasikan alat-alat elektronik tersebut. Kemudian kita memasuki teori perkembangan yang ketiga, yaitu teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Nah, teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson ini adalah bertolak ukur pada rentang hidup, yaitu tahapan hidup kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, Erikson ini membagi tahapan kehidupan ini menjadi 8 tahapan. Namun, untuk siswa didik kelas 4, masuk ke tahap yaitu industri versus inferioritas. Industri versus inferioritas itu seperti apa? Mari kita bahas. Pada tahap ini terjadi pada usia 6 sampai pubertas atau remaja awal. Di tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektual. Bahaya di tahun-tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan merasa tidak mampu akan dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah hasil observasi di kelas 4 menurut teori perkembangan sosial emosional Erikson. Yang pertama ditemukan bahwa peserta didik di kelas 4 memiliki keberagaman pada kemampuan mereka, baik di kemampuan akademik maupun bidang non-akademik. Dalam kemampuan akademik, terdapat 10 anak yang menonjol dalam pembelajaran. 3 di antara 10 anak ini sangat pandai dalam semua mata pelajaran. Kemudian ada 7 anak yang sedang dalam pembelajaran dan yang terakhir 5 anak kurang dalam kemampuan akademiknya. 1 dari 5 anak ini memiliki kemampuan
yang sangat kurang dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang non-akademik terdapat siswa-siswa yang memiliki prestasi di luar pelajaran sekolah. Yang pertama adalah siswa yang memiliki bakat di bidang seni yaitu menggambar. Kemudian yang kedua adalah siswa yang memiliki bakat di bidang storytelling atau bercerita. Nah, anak ini sudah sering mengikuti perlombaan hingga ke tingkat nasional. Kemudian apabila temuan-temuan hasil observasi tadi kita hubungkan dengan teori dan juga pengalaman saya, maka akan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kondisi anak kelas 4 saat ini dengan saat saya masih kecil tidak jauh berbeda. Seperti sama-sama senang bermain, berinteraksi dengan teman sebaya mereka, kemudian senang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan di kelas selama pembelajaran yang melibatkan peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian itu memiliki rasa penasaran dan rasa motivasi untuk melakukan atau mempelajari hal baru. Kemudian jiwa sosial juga sudah mulai tumbuh akan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang terakhir adalah memiliki rasa mudah terpengaruh dengan orang lain seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara agar anak bisa mengembangkan fungsi kognitif serta sosio-emosionalnya. Di sini ada 5. Yang pertama, banyak melakukan kegiatan literasi seperti banyak-banyak membaca buku atau banyak mengerjakan latihan-latihan soal. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pelibatan peserta didik aktif dalam setiap pembelajaran seperti melakukan diskusi kelompok atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengembangan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik sehingga dapat memotivasi siswa dan memunculkan rasa percaya dalam diri siswa. Kemudian yang terakhir adalah banyak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang terakhir adalah penyesuaian agar dapat berinteraksi secara efektif bersama anak atau bersama peserta didik. Di sini ada 7. Yang pertama adalah membangun komunikasi dengan baik, kemudian mengetahui dan memahami terlebih dahulu bagaimana karakteristik peserta didik yang akan kita ajak interaksi atau kita ajak komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah sebelum berkomunikasi, guru juga harus memahami bagaimana kondisi peserta didik tersebut, apakah sedang dalam mood yang baik atau mood yang buruk, sehingga dapat menyesuaikan bagaimana langkah-langkah untuk mengajak komunikasi anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah guru harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dengan peserta didik selama berkomunikasi atau berinteraksi. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan apresiasi atau pujian atau penghargaan kepada peserta didik ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait perkembangan peserta didik menurut 3 teori yaitu teori Piaget, Bronfenbrenner, dan Erikson. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.